Langsung bikin keputusan. Gila sangat gak nyangka Erick Thohir akan begini usai laga Timnas Indonesia versus Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak bisa menyembunyikan amarah dan kekecewaannya. Bahkan dalam pernyataan mengejutkan, ia mengisyaratkan bakal mundur dari jabatannya. Dalam sebuah wawancara usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Erick terlihat murung namun tetap berusaha menahan emosinya. Namun, nada suaranya tegas ketika menjawab pertanyaan media. Saya kecewa, marah, dan frustrasi. Hasil ini tidak bisa diterima. Timnas Indonesia seharusnya sudah jauh lebih baik dari ini, tetapi kenyataannya kita masih tertinggal. Ini bukan lagi sekadar evaluasi pemain dan pelatih, tapi harus ada perombakan besar. Dan sebagai ketua PSSI, saya adalah orang pertama yang harus bertanggung jawab, ujar Erick dengan wajah serius. Kekalahan ini memperkecil peluang Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak awal laga, skuad Garuda terlihat kesulitan menghadapi tekanan dari Australia. Gol-gol dari tim lawan menunjukkan bahwa ada celah besar yang belum bisa ditutupi oleh Timnas Indonesia, baik dari segi taktik maupun mental bertanding. Erick yang selama ini dikenal sebagai figur yang gigih dalam membangun sepak bola Indonesia, merasa bahwa usahanya belum membuahkan hasil yang diharapkan. Dalam pernyataan lanjutannya, ia secara mengejutkan mengindikasikan bahwa dirinya bisa saja meninggalkan kursi ketua PSSI. Saya datang ke sini bukan untuk sekadar duduk di kursi ketua PSSI. Saya ingin membawa perubahan nyata. Tapi kalau hasilnya masih seperti ini, saya harus bertanya pada diri sendiri. Apakah saya masih orang yang tepat untuk memimpin PSSI? Jika memang demi kebaikan sepak bola Indonesia saya harus mundur, saya siap, tegasnya. Luar biasa, sangat dramatis. Admin aja sampai deg-degan nontonnya. Hasil dan skor akhir laga Timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini jalannya pertandingan. Timnas Indonesia terlihat berani mengambil inisiatif serangan ke pertahanan Australia. Sang debutan Ole Romeni tampak mengemban tugas untuk menjemput bola ke lini tengah. Beberapa aksinya sempat membuka ruang dari sisi sayap penyerangan. Timnas Indonesia akhirnya mendapat tembakan ke gawang pertama melalui tandukan Jay Idzes yang menerima umpan bola mati Calvin Verdonk, menit ke-7. Sayang tandukan sang kapten Timnas Indonesia mampu diamankan oleh kiper Australia, Matthew Ryan. Berlanjut, usaha dari Timnas Indonesia skema umpan 1-2 menuju kotak penalti Australia. Rafael Struijk yang menyambut umpan harus dijatuhkan oleh bek Australia Kye Rowles. Walhasil, Timnas Indonesia mendapatkan hadiah penalti. Sayang Kevin Dix yang menjadi eksekutor gagal melaksanakan tugasnya. Tendangan pemain berposisi bek sayap itu membentur pojok tiang atas gawang, menit 8. Skor pun tetap kacamata skor 0-0. Skema sepak pojok pun dapat dimanfaatkan oleh Australia untuk mendapat hadiah penalti. Yap, pemain Australia memaksa Nathan Joe-on melakukan tarikan ketika hendak menanduk bola. VAR pun memutuskan Nathan melakukan pelanggaran dan berbalik menghadiahkan penalti untuk tim Kanguru. Sang eksekutor penalti Martin Boyle dapat menaklukkan Martin Paes. Skor pun berubah 1-0, menit ke-18. Cuma berselang 2 menit, Australia dapat menambah koleksi gol. Kali ini berbuah dari kesalahan Tom Hay yang bermaksud mengalau bola, namun justru berujung umpan kepada lawan. Nishan Velupillay yang berlari tanpa kawalan akhirnya dapat menerima bola tersebut dan menjebloskan ke gawang Martin Paes, menit 20. Tak cukup di situ saja, Australia kembali memperlebar jarak melalui gol pada menit ke-35. Melalui skema umpan tarik, Jackson Irvine mendapat ruang kosong di dalam kotak penalti. Pemain gelandang Australia melakukan tendangan yang mengarah ke gawang. Martin Paes sempat menepisnya sebelum berbuah bola rebound yang kembali ditendang oleh Jackson Irvine. Walhasil peluang kedua Jackson Irvine tidak dapat diselamatkan. Skor 0-3 akhirnya mengantarkan kedua tim ke ruang ganti setelah tambahan waktu selama 4 menit. Adapun bagi Timnas Indonesia, masih punya peluang untuk membalikan keadaan pada 45 menit selanjutnya. Jika hasil ini bertahan hingga akhir, posisi Garuda di podium ketiga klasemen Grup C akan terancam. Untuk skor akhir, kalian bisa lihat di judul,